kepada Romo Paskalis Bapak Ibu, sahabat-sahabat kerahiman ilahi, rasul-rasul kerahiman yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Rasul Kerahiman Ilahi yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam doa sore ini. Saya mengawalinya dengan bacaan dari buku catatan harian Santa Faustina nomor 1203. Santo Yosef mendesak aku untuk memiliki devosi yang tetap kepadanya. Ia sendiri menyuruh aku mendaras 3 doa, Bapa kami, Salam Maria, dan Kemuliaan, dan Memorare. Memorare itu yang berarti ingatlah, adalah doa kepada Santo Yosef yang diucapkan setiap hari oleh semua anggota kongregasi Bunda Allah Kerahiman. Ia memandangku dengan sangat ramah dan membuat aku tahu betapa banyaknya ia mendukung karya kerahiman ini. Ia telah menjanjikan kepadaku bantuan dan perlindungan istimewa. Setiap hari aku mendaraskan doa-doa yang ia minta, dan aku merasakan perlindungan istimewa darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menjelaskan sedikit kutipan catatan harian Santa Faustina ini. Rupanya, Faustina ini sungguh-sungguh alat di tangan Tuhan. Dia bekerja keras melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga Faustina bertemu dengan orang-orang kudus.
dia seringkali dalam penglihatannya bicara dengan Bunda Maria, mendengarkan suara Bunda Maria. Dan juga hari ini kita dengar Santo Yosef yang tidak banyak bicara, datang berbicara kepadanya. Kalau boleh kita bisa bayangkan, sepertinya Santa Faustina ini seorang kudus yang bolak-balik surga dan dunia, dengan penderitaan sebagai sebuah jalan pemurnian untuk jiwanya. Dan dalam perjalanan bolak-balik itu saya membayangkan dia bertemu orang-orang kudus. Dan salah satunya adalah Santo Yosef. Dan dalam perjumpaan itu, Santo Yosef menekankan untuk mendaraskan 3 doa, Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan, dan dengan tekun mengulang atau mendoakan doa yang dipraktekkan setiap hari oleh kongregasi mereka, yaitu doa kepada Santo Yosef. Ya, banyak biara-biara suster, mereka itu berdoa kepada Santo Yosef setiap hari, entah sebelum makan atau setelah makan, atau menutup ibadat pagi, mereka mempersembahkan hidup harian mereka kepada Santo Yosef. Dan kongregasi tempat Faustina hidup ini, mereka selalu memelihara tradisi itu. Sehingga Santo Yosef menekankan, jangan lupa untuk dengan setia mendaraskan doa yang menjadi tradisi kongregasi mereka. Dan Santo Yosef menambahkan, kamu harus dengan tekun mendaraskan doa Bapa Kami dan Salam Maria, serta Kemuliaan, dengan tekun setiap hari. Jadi Faustina ini karena dalam penderitaannya dia ingin melaksanakan kehendak Allah dengan baik, maka dia berjumpa begitu banyak orang kudus dan salah satunya adalah Santo Yosef. Mari kita mendalami Santo Yosef. Kalau hari Selasa kemarin kita mendalami Bunda Maria, dan hari ini kita mendalami Santo Yosef. Yosef adalah tokoh yang berdampingan dengan Maria. Injil memang tidak banyak mencatat atau tidak ada catatan dalam Injil atau kitab suci bagaimana Yosef berkata-kata. Ia menjawab panggilan Tuhan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Setidaknya kita bisa merangkum ada 4 tindakan Yosef atau Santo Yosef yang sejajar dengan sikap Maria, yang menunjukkan bahwa Yosef adalah belahan jiwa Maria dan Maria adalah belahan diri Yosef. Mereka dua adalah rasul firman Tuhan. Mereka dua adalah rasul kerahiman ilahi. Dan pesan kepada Faustina oleh Santo Yosef adalah untuk tekun berdoa, sebab Santo Yosef mendukung karya kerahiman ilahi. Mendukung karya kerahiman ilahi. Dan bagaimana Santo Yosef itu menyertai jiwa kecil, Santa kecil ini, Faustina, untuk dimurnikan, agar bisa melaksanakan karya kerahiman Allah di dunia, menyelamatkan banyak jiwa. Lalu ada dari 4 itu, mari kita dalami. Yang pertama, kebajikan dari tindakan Santo Yosef adalah Yosef pasti sangat mencintai Maria, dan Maria adalah gadis yang sangat cantik. Kecantikan Maria itu bukan sekedar kecantikan fisik, tetapi lebih kepada keindahan cahaya batin. Kalau istilah sekarang itu inner beauty, ya, cahaya batin yang begitu luar biasa, yang dipenuhi dengan Roh Kudus
sedari kandungan ibunya. Karena Maria sekian cantik, maka dalam catatan buku Apokrif, banyak pemuda di Nazaret ingin memiliki Maria sebagai istrinya. Kita bisa bayangkan ya, mungkin di depan rumah Maria itu, rumah keluarga Maria, Anna dan Yoakim, setiap hari itu bolak-balik pemuda-pemuda itu ya. Dan sampai buku Apokrif itu menulis bahwa laki-laki itu memperebutkan Maria. Karena apa? Dia memiliki bukan sekedar kecantikan physically, tetapi juga kecantikan batin yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi pemuda-pemuda itu ingin memiliki Maria. Tetapi agar tidak terjadi perkelahian atau pertumpahan darah memperebutkan Maria, mereka pergi kepada seorang rabi, penasihat rohani. Rabi itu berkata, "Pergilah berdoa di sinagoga dan Tuhan akan memberikan petunjuk." Pemuda-pemuda itu menjawab, "Tetapi kalau sesudah berdoa tiap orang mengatakan bahwa Tuhan menjawab dalam hatinya dan bahwa dialah yang berhak memilih Maria, bagaimana kami menyelesaikannya? Kalau setiap orang mengatakan bahwa doanya dijawab, bagaimana membuktikannya?" Rabi itu tidak hilang akal, dia mengatakan, "Masing-masing kamu memotong dan memangkas satu ranting zaitun, lalu pergi ke sinagoga dan berdoa sepanjang malam. Nanti ranting siapa yang bertunas lebih dahulu, dialah yang ditentukan Tuhan menjadi suami Maria." Rupanya kata-kata Rabi ini juga sebuah doa untuk menjadi saksi atau bukti bahwa dari pemuda-pemuda itu siapalah yang ditentukan oleh Tuhan menjadi suami Maria. Semua mereka pergi berdoa dengan rantingnya masing-masing. Ternyata waktu pagi, ranting Yosef bukan saja bertunas, tetapi berbunga. Alangkah gembira dan bahagianya Yosef. Dan menariknya, pemuda yang lain itu mundur teratur dan dengan rendah hati menerima kekalahan dalam persaingan itu. Ya, seandainya para kaum muda sekarang seperti itu, maka betapa mulianya keluarga-keluarga muda Katolik ya. Maka kita bisa bayangkan betapa terpukul dan sedihnya hati Yosef ketika mengetahui bahwa Maria sudah hamil. Seperti bacaan yang baru saja kita dengar. Yosef itu diawali dengan suatu kebanggaan yang luar biasa karena doanya dijawab oleh Tuhan untuk memiliki Maria di antara persaingan banyak lelaki untuk memiliki Maria. Menurut hukum Taurat, Yosef bisa saja melapor perkara ini ke mahkamah agama dan Maria bisa dirajam. Tetapi karena Yosef dalam kitab suci ditulis seorang yang tulus hati, dan mungkin saya bisa tambahkan, seorang yang tulus hati dan seorang yang mampu menyimpan rahasia. Ingat, tidak banyak laki-laki yang mampu menyimpan rahasia istrinya atau menyimpan rahasia pacarnya atau tunangannya. Jadi Yosef ini seorang laki-laki yang tulus hati, di dalam kitab suci mencatatnya, dan juga laki-laki yang mampu menyimpan rahasia. Maka dia bermaksud meninggalkan Maria dengan diam-diam, dengan membawa rahasianya. Dengan membawa rahasianya, tanpa harus melukai Maria dengan ocehan-ocehan atau komentar mencari pendukung di luar sana. Tetapi setelah diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi, dia rela menerima Maria sebagai istrinya. Itulah kepasrahan seorang beriman yang sejajar dengan kemarin kita katakan janji atau fiat Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Mungkin fiat Santo Yosef, terjadilah padaku menurut kenyataan yang akan saya terima
tentang Maria. Jadi dia menerima kenyataan. Dia siap menerima kenyataan apapun keadaan Maria. Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Dan satu hal yang menarik dari Yosef ini adalah karena dia orangnya yang tulus hati, pergulatannya adalah pergulatan yang murni terhadap kenyataan di luar kemampuannya, dan dia menyimpan rahasia itu, maka Tuhan datang kepadanya dalam mimpi, mau menggambarkan bahwa kepada kita memang hanya orang suci yang mimpinya tentang Tuhan. Kalau mimpi orang-orang berdosa itu mimpinya dikejar oleh setan, jatuh ke tengah laut, ya macam-macam ya. Tapi rupanya mimpi orang suci, mimpi orang kudus adalah mimpi tentang Tuhan. Mimpi sebuah penegasan rohani untuk dilaksanakan. Dan tidak ada keraguan sama sekali bagi Yosef setelah mendengar mimpi itu, dan dia tidak pernah pergi ke ahli nujum atau penafsir mimpi bagaimana mimpi itu, dan dia melaksanakan. Jadi ini suatu kemurnian batin dari Santo Yosef. Karena apa? Dia mengolah perkara batinnya dengan pikiran-pikiran yang suci. Maka kitab suci menulis bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Dan saya tambahkan, dia adalah seorang laki-laki yang mampu menyimpan rahasia dengan baik. Tidak gampang menyimpan rahasia dan mengolahnya dalam hati dengan sikap iman yang kuat. Yang kedua, sebagai ayah, Yosef bertugas memberi nama kepada anak yang dilahirkan Maria. Di bagian terakhir bacaan tadi itu, dia memberi nama anak itu Yesus. Dan dia memberi nama Yesus Yehosua, artinya Allah menyelamatkan. Nama dalam kitab suci bukanlah sekedar label untuk dilekatkan pada seseorang. Nama adalah jati diri. Yosef bertugas membentuk jati diri Sang Immanuel itu. Seluruh tugas pendidikan tercakup dalam tugas pemberian nama itu. Karena itulah Yesus kelak akan dikenal sebagai anak tukang kayu. Nama Yesus yang dinyanyikan Maria dalam Magnificat dilaksanakan oleh Yosef dalam tugas pemberian nama Yesus. Jadi ada suatu hubungan rohani tanpa suatu percakapan antara Yosef dan Maria tentang nama bayi yang akan dilahirkan. Jadi kepada Maria dikatakan bahwa nama anak itu yang dilahirkan nanti adalah Immanuel. Kepada Yosef, malaikat itu memberikan keterangan bahwa penegasan bahwa engkau akan menamai dia Yesus. Itu suatu pengalaman rohani yang mempertemukan yang menyamakan bahwa Yosef dan Maria ini sungguh-sungguh bekerja untuk melaksanakan suatu karya Allah yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kebajikan Santo Yosef. Yang ketiga adalah sebagai ayah Yosef, dia bertugas memelihara, menafkahi, dan melindungi ibu dan anak itu. Maka ketika Herodes mau membunuh kanak-kanak itu, Yosef langsung bangun waktu malam dan membawa Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir dan baru kembali ke Nazaret sesudah Herodes meninggal. Tugas memelihara dan melindungi itu tentu tidak gampang. Yosef membuktikan itu dengan baik, tanpa banyak kata. Dia sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan dengan tindakan yang nyata, dan tindakannya itu sungguh-sungguh sebagai tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami dari Maria. Lalu yang keempat, kebajikan keempat dari Santo Yosef ini adalah Yosef oleh Injil Matius disebut sebagai orang yang tulus hati. Sayangnya, seorang yang jujur, lurus,
dalam setiap sikap dan tindakannya. Dia juga disapa Tuhan dengan sebutan Yosef, anak Daud. Ya. Ungkapan ini menyatakan kebangsawanan asal-usulnya yang menyata lebih lagi dalam kebangsawanan batinnya. Jadi Yosef itu sebenarnya keturunan bangsawan. Dia keturunan bangsawan. Dan juga dia dari tindakannya, dari sikap batinnya, dia membuktikan itu sebagai orang yang berhati mulia, jujur, tulus, dan setia. Dari Santo Yosef, kita mendapat pelajaran yang berharga sekali. Bagaimana seorang bisa menjadi bapa tanpa memperanakkan seseorang menurut daging dan darah. Dia taat kepada suara batin yang selalu diarahkan oleh Tuhan. Maka Yosef sekaligus menjadi teladan untuk bapa dan ibu keluarga, juga untuk kaum religius, biarawan-biarawati, serta juga untuk para pendidik, untuk orang yang bekerja di kantor, untuk tulus, jujur, berkorban, tidak banyak berkata-kata, tapi lebih banyak bekerja. Sehingga banyak gelar untuk Santo Yosef itu. Itu pelindung bagi para pekerja, karena dia pekerja yang tangguh. Juga sebagai pelindung untuk keluarga, karena dia menyertai Maria dan Yosef. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef adalah salah satu tokoh kontemplatif bagi kita, para rasul kerahiman ilahi, untuk memelihara kemurnian batin dengan bersikap tulus, jujur, setia, dan saya boleh tambahkan itu, dia mampu menyimpan rahasia. Yosef itu seorang laki-laki yang mampu menyimpan rahasia dengan sangat baik. Renungan untuk kita dari hal ini, banyak kekacauan di dalam hidup rumah tangga ketika orang tidak mampu menyimpan rahasia pasangannya. Bayangkan pergulatan Yosef itu pergulatan yang sangat mendasar. Dia belum apa-apakan Maria, tapi tiba-tiba Maria itu sudah mengandung. Bisa saja dia berasumsi, ya pantas saja karena Maria ini menjadi incaran banyak laki-laki. Itu saja. Mungkin kalau kita bisa merenungkan bahwa bisa saja yang ada dalam pikiran sebagai seorang laki-laki itu bisa terlintas. Tapi rupanya Yosef ini orang yang sungguh-sungguh menghormati, menghargai martabat perempuan. Dia tidak merendahkan Maria atas kenyataan pada Maria. Dia tidak merendahkan. Dia bersikap menghormati. Mungkin dia berpikir, oke, mungkin itu keputusanmu, saya lebih baik mundur. Tanpa harus merendahkan Maria. Dan dia menyimpan itu. Jadi sikap-sikap seperti ini memang perlu kita dalami dalam kehidupan kita. Baik sebagai yang menikah, bagaimana menerima kenyataan pasangan, apapun, sejelek apapun, dengan kenyataan seberat apapun, menyimpan dalam hati dan minta petunjuk Tuhan untuk bisa menghadapi kenyataan sulit itu dengan terang batin yang suci, dengan pikiran yang murni, sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang tidak merendahkan, yang tidak membuat kekacauan, tapi justru yang mendamaikan. Itu yang bisa kita pelajari dari Santo Yosef. Lalu yang kedua, bagaimana Yosef itu membantu kita untuk menyiapkan diri menyambut Natal dengan hati yang suci, hati yang tulus, hati yang jujur, dan sikap kontemplasi dalam iman agar kita menyambut Natal itu dengan sungguh-sungguh dengan persiapan batin yang
baik, yang penuh kerinduan bahwa Tuhan akan lahir di dalam diri saya, yang dimana Dia akan menyertai hari-hari hidup saya. Dia membawa pembaharuan dalam hidup saya. Dia memberikan kedamaian dalam hidup saya. Itulah Santo Yosef sebagai salah satu tokoh Advent. Mudah-mudahan permenungan Santo Yosef ini membantu kita menyiapkan diri menyambut Natal dengan penuh iman, dan juga kita mendalami kerahiman Tuhan dalam hidup dan perjuangan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Romo Paskalis Patut Okarm atas renungan yang sungguh luar biasa dan sangat meneguhkan iman kita, di mana Santa Faustina memiliki perjalanan bolak-balik dengan para kudus. Salah satunya adalah Santo Yosef yang mengajarkan doa-doa, yaitu doa Bapa Kami, Salam Maria, serta kemuliaan dengan tekun. Dan semoga kesetiaan Santo Yosef, ketulusannya akan mampu menginspirasi kita, sehingga kita mampu menyambut kelahiran Yesus di hari Natal nanti dengan hati yang penuh kedamaian, gembira, dan saling mengasihi satu sama lain dalam keluarga. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo, semoga kami mampu mengambil hikmah dari renungan pada sore hari ini. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa penutup. Mohon Romo Paskalis Patut Okarm Sudi untuk menutup dengan doa dan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita menyatukan doa kita, novena kita pada hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk tekun berdoa. Di tengah kesibukan kami, Engkau menarik kami untuk memiliki waktu berdoa, merenungkan firman-Mu, mendaraskan doa, dan merenungkan sengsara-Mu, merenungkan jam kerahiman-Mu. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ada begitu banyak orang-orang yang meminta doa kami. Semoga Engkau membantu kami untuk tekun berdoa. Semoga Engkau juga mendengarkan kami setiap kali kami berdoa untuk orang-orang sesama kami yang kami doakan dan yang kami janjikan doa. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Rahim, yang mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kami. Berilah kami keyakinan, harapan bahwa Engkau Maha Rahim, yang mengasihi kami, menyertai kami hari demi hari dengan rahmat dan berkat-Mu. Berilah kami kesehatan yang baik, jiwa dan raga. Berilah kami semangat yang berkobar-kobar untuk mampu menyelami misteri kasih-Mu dalam hidup berkeluarga, dalam hidup dengan sesama kami. Dan akhirnya kami bisa mempersiapkan Hari Raya Natal dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersih, dengan iman yang berkobar-kobar, agar nanti kami bisa merayakan Natal dengan penuh syukur, dengan iman yang membawa kami kepada rahmat yang berlimpah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, berkat doa Santo Yosef dan Bunda Maria, saudara-saudari sekalian, dan semua orang yang telah kita doakan dan janjikan doa, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Selamat Terima kasih kepada Romo Paskalis Patut